Salam adik-adik, apa kabar? Doa kakak, adik-adik semua sehat-sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Meskipun kita bertemu lewat jaringan online, kita tetap beribadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah sekolah minggunya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, kakak yang mimpin doanya. Tuhan Yesus, kami hari ini mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan berkati juga sarana yang kami gunakan. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah, jadi yuk kita mulai ibadah sekolah minggunya. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Memuji Tuhan lagi bersama Tuhan, aku pasti bisa. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi yuk. Alkitab buku terindah.
bersama karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bunda Novita. Pada Bunda Novita, saya persilahkan. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Lama tidak berjumpa ya anak-anak. Bunda berdoa anak-anak semua sehat, semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa meskipun lewat jaringan secara online. Nah, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Fanuel dan juga Kakak Fanuela. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, Bunda mau memimpin dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan juga kesehatan buat kami. Tiba saatnya kami mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami, urapi kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, saat ini Bunda mau bercerita tentang seorang anak yang dibuang oleh ibunya. Wah, pasti anak-anak merasa ngeri ya ketika Bunda mengatakan hal ini. Nah, siapa yang sudah pernah melihat seorang bayi yang dibuang oleh mamanya? Pasti ada yang sudah pernah melihat ya, baik lewat televisi atau membaca lewat koran ya atau majalah. Banyak sekali berita yang memuat bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Baik mereka buang di tempat, ada yang dibuang di tempat sampah, ada yang dibuang di pinggir jalan, ada yang dibuang di kamar mandi ya, dan lain sebagainya. Banyak yang orang tuanya ingin membuang anak-anaknya. Demikian juga anak-anak, hal ini terjadi di daerah Mesir. Nah, Mesir itu di mana anak-anak? Mesir itu letaknya di Timur Tengah. Nah, kejadian itu betul-betul terjadi anak-anak. Seperti yang diceritakan di kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, Bunda mau bercerita tentang hal itu anak-anak. Seorang bayi yang dibuang oleh ibunya. Kenapa hal itu terjadi anak-anak? Nah, bayi itu sudah dilahirkan oleh ibunya anak-anak. Bayi yang sangat imut, sangat manis, sangat membuat orang gemes melihatnya anak-anak. Tapi ibu ini dengan rela, dengan sedih hati, dia harus berpisah dengan bayinya. Dia harus merelakan untuk membuang bayinya anak-anak. Mengapa hal ini anak-anak terjadi? Tentu seorang ibu akan sedih ketika dia kehilangan anaknya ya. Tapi ibu ini harus merelakannya untuk kehilangan anaknya. Ketika bayi itu berumur 3 bulan, ibu ini yang dia adalah orang Ibrani, dia melarutkan bayinya di pinggir sungai Nil anak-anak. Meskipun bayi itu dia larutkan di pinggir sungai Nil, namun ibu ini tetap dia tidak tega. Dia meminta kakak bayi ini untuk mengawasi adiknya dari kejauhan anak-anak, supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk yang menimpa adik bayinya. Dan begitu juga ibunya
juga mengawasi anaknya dari kejauhan. Sambil ibu ini berdoa, kakaknya juga terus mengawasi adik bayinya. Kemana adik bayinya itu kira-kira nyampe anak-anak? Ketika kakaknya mengawasi terus, selama adiknya larut di air di tepi sungai Nil, tiba-tiba anak-anak ada serombongan yang datang ke sungai Nil. Nah, serombongan itu mau ngapain anak-anak? Rupanya mereka mau mandi. Ya, yang datang siapa? Dia adalah putri Raja Fir'aun. Ya, saat itu di daerah Mesir sedang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja ini sangat kejam anak-anak. Setiap ada bayi laki-laki yang lahir, bayi itu harus dimusnahkan. Bayi itu harus dibunuh. Bayi itu tidak boleh hidup, anak-anak. Wah, ngeri sekali ya. Siapa yang tidak takut anak-anak? Pasti semua ibu-ibu hatinya sangat resah. Semua ibu-ibu hatinya gelisah dan sedih ya. Bukan hanya ibu, bapak-bapak juga begitu. Kakak-kakak yang punya adik bayi juga begitu, semua sedih. Tapi hal itu terjadi juga kepada seorang ibu Ibrani. Karena dia takut anaknya yang sudah lahir itu akan dibunuh, maka dia harus merelakan bayinya untuk dilarutkan ke tepi sungai Nil. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong bayi itu anak-anak dengan cara putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil. Dia melihat keranjang bayi tersebut dan dengan hati yang penuh belas kasihan dia meminta dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang tersebut. Nah, apakah dayang-dayang itu mau menurut perintah putri Fir'aun anak-anak? Tentu saja dayang-dayang itu mau melaksanakan perintah putri Fir'aun. Dengan senang hati dayang-dayang itu mengambil keranjang bayi itu. Dan keranjang tersebut diserahkan kepada putri Fir'aun. Ketika putri Fir'aun melihat keranjang bayi itu anak-anak, putri ini sangat sayang dengan bayi itu. Dan bayi itu menangis sekuat-kuatnya anak-anak. Dan putri ini timbul rasa belas kasihan. Akhirnya bayi ini diselamatkan oleh putri Fir'aun anak-anak. Dan apa yang dilakukan oleh putri Fir'aun untuk menyelamatkan bayi ini? Putri Fir'aun mengatakan kepada bayi ini dan kepada dayang-dayang, pasti ini adalah bayi yang mau dibuang oleh ibunya. Dan ibu bayi ini pasti adalah orang Ibrani. Dan mengapa dia membuang bayi ini? Pasti dia sangat ketakutan kalau bayi ini dibunuh. Itu sebabnya bayi ini dilarutkan di tepi sungai Nil. Kalau begitu dayang-dayang, mari kita bawa pulang bayi ini. Aku ingin mengangkat bayi ini menjadi anakku. Aku ingin anak ini aku besarkan. Nah, ketika melihat bayi ini diambil oleh putri Fir'aun anak-anak, kakak dari bayi ini mendatangi putri Fir'aun. Apa yang dilakukan anak-anak? Apakah dia mau mengambil bayinya? Mengambil adiknya? Tidak anak-anak. Ternyata kakak ini berbicara kepada putri Fir'aun. Wahai putri Fir'aun, bolehkah kiranya saya membantu putri Fir'aun? Kemudian putri Fir'aun menjawab, ya, ada apa? Bolehkah kiranya ada seorang ibu pengasuh yang menyusui bayi ini untuk putri Fir'aun? Kemudian putri Fir'aun menjawab, wow, tentu saja. Kalau begitu, tolong panggilkan ibu pengasuh untuk anak ini. Nah, anak-anak,
dengan senang hati kakak bayi ini memanggil ibunya. Putri Firaun tidak tahu bahwa pengasuh bayi yang dipanggil kakak bayi ini adalah ibu dari bayi itu sendiri. Dan kakak ini adalah kakak bayi itu sendiri. Putri Firaun tidak tahu. Mereka merahasiakannya, anak-anak. Kemudian kakak bayi ini berlari-lari memanggil ibunya. Kemudian dengan senang hati anak-anak, ibunya pun juga datang menemui Putri Firaun. Ibunya bilang, "Putri, baiklah, saya akan menyusui bayi ini, Putri, untuk Putri." Nah, dengan senang hati tentunya, Putri Firaun memberikan bayi itu kepada ibu pengasuh tersebut, yang ternyata adalah ibunya sendiri, yang tidak diketahui oleh Putri Firaun. Kemudian Putri Firaun berbicara kepada ibu pengasuh tersebut. "Ibu pengasuh, tolong bawa pulang anak ini, rawat anak ini, susui anak ini, besarkan anak ini untukku, dan aku akan memberimu upah selama kamu menyusui anak ini." Wah, tentu senang sekali anak-anak ya. Sudah dia bisa menyusui anaknya, dan juga ibu ini mendapatkan upah dari Putri Firaun. Senang sekali ya. Terus bayi tersebut dibawa pulang oleh ibu tersebut, ibu yaitu orang Ibrani tersebut. Dan Putri Firaun pun juga pulang bersama dayang-dayangnya. Setelah bayi ini besar, anak-anak tumbuh besar, kemudian bayi yang sudah menjadi anak kecil ini diserahkan kepada Putri Firaun untuk diangkat menjadi anaknya, untuk dibesarkan oleh Putri Firaun. Begitu Putri Firaun menerima anak tersebut, Putri Firaun memberi nama dia Musa, yang artinya ditarik dari air. Nah, anak-anak, meskipun Musa tumbuh besar bersama Putri Firaun di kerajaan yang sangat megah, di kerajaan yang sangat mewah, namun Musa tidak pernah sombong. Dia tumbuh besar, tumbuh kuat, dan dia terus mencari saudara-saudaranya. Siapa saudaranya Musa, anak-anak? Saudaranya Musa yaitu keturunan Israel. Itu yang dicari oleh Musa. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya anak-anak? Kita akan mendengarkan cerita di pertemuan kita mendatang. Nanti akan Bunda ceritakan lagi bagaimana kelanjutan Musa berikutnya. Inti dari cerita yang Bunda sudah sampaikan adalah ketika kita dalam keadaan sulit, ya, kita tetap kuat, kita harus tetap sabar, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun ya anak-anak. Ya, tidak boleh juga cengeng, tetap menjadi anak yang baik, ya, anak yang kuat dan anak yang berani seperti Musa. Nah, anak-anak semua, sekian dulu cerita dari Bunda. Ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Untuk mengakhiri cerita ini Bunda tutup dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati firman-Mu untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kami boleh menjadi anak yang kuat, anak yang tidak cengeng, anak yang berani, anak yang senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Bunda Novita. Terima kasih ya Bunda Novita untuk cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara.
adik-adik, kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan sertai. Dan ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggunya berikutnya. Dadah! Dadah.